selalu ada baiknya mendengarkan orang yang berpengalaman. Ketika pemenang 3 kali MotoGP, Cal Crutchlow, dan kepala kru juara dunia, Frankie Carchedi, mengatakan beberapa tahun lalu bahwa tidak ada yang akan bisa mengimbangi Marc Marquez jika ia mengendarai Ducati, sebab mereka tahu persis apa yang mereka bicarakan. Performa pembalap pabrikan Ducati berusia 32 tahun itu saat ini benar-benar luar biasa. 4 kemenangan Grand Prix dan 4 kemenangan sprint dari 4 seri MotoGP terakhir. Hasil ini menempatkannya unggul 83 poin dari adiknya Alex di paruh musim kejuaraan, dan ia memiliki poin 75% lebih banyak dari rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Sejauh tahun ini, Marc telah memimpin balapan selama 222 putaran, 154 putaran lebih banyak dari adiknya, Alex. Kemenangan pada hari Minggu yang merupakan start ke-200-nya di kelas utama adalah kemenangannya yang ke-69. Angka ini membawanya melewati Giacomo Agostini dalam daftar kemenangan sepanjang masa, dengan hanya Valentino Rossi di depannya dengan 89 kemenangan. Tidak ada yang terkejut dengan dominasi total Marquez di sirkuit Sachsenring yang berkarakter anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jam, di mana ia meraih kesuksesan ke-12-nya di GP Jerman. Kemenangan pada hari Sabtu dan Minggu diraih dengan cara yang sangat berbeda. Setelah balapan sprint yang diguyur hujan, ia mengakui telah mengambil resiko terlalu besar untuk bangkit dari kesalahan di tikungan pertama dan mengejar Marco Bezzecchi. Marquez sadar telah mengabaikan instingnya untuk bermain aman demi 3 poin tambahan, menunjukkan bahwa iblis di dalam dirinya masih mengendalikan tangannya saat memutar gas. Namun pada hari Minggu, ia melaju dengan nyaman menuju kemenangan dengan selisih 6,4 detik, bahkan tanpa harus mengeluarkan batas kemampuan ekstranya. Dominasi Marquez saat ini mungkin tidak semenarik kesuksesannya saat berjuang keras bersama Honda, tetapi kita sedang menyaksikan sejarah. Apa yang ia lakukan dengan mendominasi seri balap terberat di dunia setelah 3 tahun menderita akibat cedera adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Marquez akhirnya mendapat motor terbaik di grid, itu tidak berarti perjalanannya menjadi mudah. Foto balapannya ini menggambarkan bagaimana Marquez mengatasi masalah yang telah merepotkan rekan-rekan sesama pengguna motor GP25 seperti Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, serta sebagian besar pembalap lain. Ban belakang super grippy dari Michelin yang diperkenalkan awal tahun lalu dapat menyebabkan chatter atau getaran hebat. Getaran ini disebabkan oleh ketidakcocokan harmonis antara ban dan motor. Foto menunjukkan jejak kode Morse yang ditinggalkan oleh ban belakang Marquez, menandakan siklus cengkram-selip saat ban bergetar atau chatter yang secara harfiah melompat beberapa milimeter dari permukaan lintasan. Chatter adalah penyakit teknis yang sulit disembuhkan dan secara drastis mengurangi cengkraman karena ban tidak terus-menerus menempel pada aspal. Juara dunia Superbike 2 kali Colin Edwards pernah menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat mengganggu, seperti menderita penyakit serius yang terus dipikirkan sepanjang hari. Masalah ini bisa muncul dan hilang secara misterius, bergantung pada kompon ban, sirkuit, kondisi, sudut kemiringan, bahkan gigi transmisi yang digunakan. Ini adalah mimpi buruk bagi pembalap dan insinyur. Ducati telah melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada para pesaingnya dalam mengatasi chatter pada ban belakang ini. Mereka telah mengembangkan setelah suspensi khusus, tetapi solusi ini biasanya bekerja dengan cara mengurangi cengkraman, yang membuat motor lebih mudah dikendarai, namun mengorbankan waktu putaran. Marquez telah mencoba setelan aman ini beberapa kali, dan setiap kali mencobanya, ia selalu memberikan jawaban yang sama kepada para insinyurnya, kembalikan ke setelan biasanya. Marquez ternyata lebih memilih diberikan cengkraman maksimal, dan ia sendiri yang akan mengatasi getarannya. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi itu adalah kombinasi rumit dari kontrol gas, rem, posisi tubuh, dan lain-lain untuk terus-menerus menyesuaikan beban di bagian depan dan belakang motor, sehingga ia bisa mempertahankan kecepatannya tanpa terjatuh. Jadi, meskipun terlihat mudah, perjuangannya sangat berat. Satu-satunya pembalap yang sempat terlihat mampu mengimbangi Marquez di Sachsenring adalah Di Giannantonio. Pembalap Italia itu menjelaskan pada hari Jumat sore bahwa selalu sulit untuk memahami apa yang dilakukan Marquez dengan tangan dan kakinya. Seseorang hanya bisa melihat perbedaan kecepatan atau posisi tubuh, tetapi tidak benar-benar tahu apa yang Marquez lakukan. Di Giannantonio mengaku telah mencoba yang terbaik untuk meniru dan belajar darinya. Pada hari Minggu, ia menjadi korban pertama dari serangkaian kecelakaan di tikungan 1 saat ia terjatuh dari posisi kedua. Menurutnya, Marquez sedikit lebih presisi dengan racing lainnya.
Meskipun ia memiliki kecepatan yang sama di banyak tikungan, Di Gia mengaku mungkin sedikit melebar setengah meter. Sementara Marquez tidak pernah melakukannya. Ia juga mengaku motornya sedikit bergetar saat mencoba berakselerasi di belakang Marquez. Sementara motor Marquez terlihat sangat stabil. Kekacauan di belakang Marquez semakin menjadi-jadi. 7 pembalap lain melewati batas kemampuan mereka saat mencoba mengejar Bezzecchi, Pedro Acosta, Johann Zarco, Ai Ogura, Miguel Oliveira, dan Lorenzo Savadori yang jatuh 2 kali. Juan Mir juga ikut terjatuh setelah tersenggol oleh motor Ogura. Sebagian besar kecelakaan terjadi di tikungan 1 yang tricky, di mana kombinasi turunan, angin dari belakang, suhu dingin, dan kurangnya lapisan karat di lintasan membuat hanya 10 pembalap yang berhasil finish. Fakta bahwa 3 pembalap, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, dan Jorge Martin bahkan tidak bisa start karena cedera, semakin menggarisbawahi betapa berbahayanya olahraga ini. Alex Marquez sendiri finish kedua dengan kondisi jari yang patah. Banyak yang melengkapi podium di posisi ketiga tetapi sama sekali tidak senang. Fabio Quartararo meraih finish terbaiknya musim ini di posisi keempat tetapi juga tidak bahagia karena finish 18 detik di belakang pemenang. Setidaknya ada secercah harapan baginya karena ia akan mencoba motor V4 baru Yamaha pada bulan September. Pembalap debutan Fermin Aldeguer finish di belakang Quartararo. Sementara Luca Marini yang baru kembali dari cedera serius berhasil finish di urutan ke-6. Namun, tidak ada pembalap top yang akan puas finish 25 detik di belakang pemenang. Seperti yang diungkapkan oleh Jack Miller dengan belak-belakan, menyebut hasil itu sebagai sesuatu yang menyebalkan.